Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Baik, alhamdulillah malam ini kita akan memulai kembali agenda rutin kita nih dibantuin online yang rencananya rutin. Mudah-mudahan rutin seterusnya gitu ya. Ini kami dari bantuin online sebuah sekarang masih sebuah digital agensi yang membidangi jasa website dan sosial media gitu ya. Berusaha kami mencoba menghadirkan program Bantuin Talks ini ya. Ini jadi program rutin kami, ini baru yang kedua nih gitu. Setelah bulan lalu kita mulai dengan materi Shopee gitu ya, Shopee, cara berjualan di Shopee gitu. Malam ini kita mulai kembali pertemuan yang kedua, kelas yang kedua, yakni tentang Imakros gitu. Mungkin teman-teman ada sebagian tahu tentang Imakros, ada sebagian yang mungkin belum tahu. Imakros adalah yang saya ketahui menurut versi saya, nanti detailnya oleh yang bicara ya Mas Ahmad, tentang tools untuk memasarkan produk kita secara digital dengan sekali klik gitu ya. Modelnya seperti script-script atau kode-kode gitu ya, dimasukkan ke dalam browser kita biasanya. Kemudian di situ kita materi promosi kita langsung bisa tersebar dengan massal dan otomatis gitu, sambil kita tinggal, sambil kita tidur, sambil kita makan gitu, itu terus berjalan gitu. Itu Imakros itu fungsinya secara fungsi. Oke, sebelum kita ke materi, mungkin ada baiknya memperkenalkan diri dulu ya, baik dari saya sebagai moderator maupun nanti saya juga akan perkenalkan pembicara kita ya, nih Mas Rahmat Soleh. Baik teman-teman, saya sendiri selaku perwakilan dari Bantuin Online ya, saya Yanuar, yang insya Allah akan memandu diskusi kita malam hari ini. Sampai pukul berapa Mas Rahmat? Ya, Cukupnya ya? lah. Bisanya apa? Bebas. Bebas. Wah, luar biasa nih Mas Rahmat nih. Mau berbagi ilmu. Sodakoh ilmu ini. Ilmu itu mahal gitu ya, tapi dibagikan secara cuma-cuma itu luar biasa gitu. Itu sebuah kebaikan, ya, sebuah amal soleh gitu. Yang insya Allah jadi amal jariah kalau bagi kita di Islam ya. Amal jariah, amal yang berkelanjutan seperti itu. Bisa jadi timbangan kebaikan buat orangnya gitu. Oke teman-teman, saya perkenalkan pembicara kita Mas Rahmat Soleh Febriansyah. Beliau ini malang melintang di internet marketing ya, sudah banyak menjalani usaha internet marketing. Yang sekarang beliau jalani, kalau Mas Rahmat, kerupuk ya, kerupuk kulit. Ini maaf, dan teh herbal. dan teh herbal gitu ya. Maaf, link biodatanya belum bisa buka. Jadi belum bisa perkenalkan detailnya Mas Rahmat. Mungkin langsung ada baiknya saya persilahkan saja Mas Rahmat untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan materi kita malam hari ini. Oke Mas Rahmat, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya ya yang bisa bergabung di Bantuin Talk pada episode kedua ini, yaitu kita membahas mengenai Imakros. Itu perkenalkan, nama saya Rahmat Soleh Febriansyah. Saya berkecimpung di dunia digital marketing ya sejak 2015 sampai sekarang 2020.
Jadi sejak saya lulus kuliah, sejak saya lulus kuliah sampai sekarang, alhamdulillah ijazah saya nggak pernah kepake ya, kayak gitu. Jadi saya dari lulus sampai sekarang saya fokus di bisnis dan paling banyak di bisnis online, kayak gitu. Untuk CV atau macam-macam sebenarnya saya nggak buat. Jadi intinya sih dari sejak lulus 2015 itu saya mulai bisnis boneka wisuda, kemudian karoseri ambulan, kemudian sekarang ke kerupuk kulit dan teh herbal, dan bidang skincare lah, semacam itu semuanya. Gitu. Sebelum-sebelumnya sejak kuliah juga saya sempat jualan gorengan, kredit baju, kredit tas, terus ikut MLM juga pernah, jasa apa tuh, jadi hitung SPSS, skripsi lah, olah data skripsi juga pernah, dan macam-macam kayak gitu. Nah, tapi di sini sekarang kita akan bahas mengenai imakros kayak gitu ya. Nah, imakros itu simpelnya adalah tools add-on dari browser ya. Dari browser kita, browser biasanya ada Mozilla, ada apa, Chrome, ada Palemun, ada macam-macam. Nah, ini imakros ini add-on yang merekam aktivitas di layar web gitu. Jadi apapun yang ada di layar web, selama itu ada di layar web komputer kita, itu bisa direkam dan bisa diulang-ulang seperti itu. Jadi misalkan teman-teman mau misalkan auto like Facebook kayak gitu, bisa direkam, dicoba direkam, jalankan terusnya, nanti dia jalan sendiri gitu. Setelah kita atur, kita buat pengaturannya. Nah, itu nanti skripsinya itulah yang berguna untuk kita merekam seperti itu. Ini saya share screen aja apa ya? Mana ya? Nih, bentar ya. Layar. Nah, oke, saya share screen ya. Jadi ini penjelasan dari Kompasiana. Ini ada imakros adalah salah satu dari beberapa add-on andalan Firefox. Kemampuannya yaitu adalah merekam dan mengulang segala aktivitas surfing Anda sangat berguna jika Anda ingin membuang-buang waktu atau pekerjaan yang sama saat browsing. Intinya imakros itu fitur buat ngerekam sesuatu kerjaan kita. Nah, kita karena kalau ngulang-ngulang ngerjain itu setiap hari kan bosen. Akhirnya ya kita pakai aja tools itu biar waktu kita bisa lebih hemat seperti itu. Nah, ini kita langsunglah ke intinya ya, ke bagaimana cara prakteknya aja. Gimana prakteknya menggunakan imakros ini. Pertama-tama alat yang kita butuhkan yaitu ini. Pertama, ada banyak browser yang bisa kita gunakan untuk imakros, tapi saya paling rekomendasikan yang ini, browser Palemun. Teman-teman bisa download di sini, http palemun.org/download.html. Ini saya coba copy ya. Nanti kita masukkan. Ini saya udah download seperti ini. Nanti browsernya ini. Nah, teman-teman tinggal download tergantung tipe laptop atau komputer teman-teman ya. Bisa direct download pakai yang 64 bit atau yang 30 bit seperti itu. Ini saya contohkan. Saya 64, saya download seperti itu. Save file. Nah, ini karena saya udah punya sebenarnya, saya no aja ya. No, ini contohnya mana nih? Bentar ya.
Download nih ada banyak. Intinya kita install dulu browser Palemonnya sampai ada kita punya seperti ini, kayak gitu. Ini yang pertama. Oh ya, sebelum kita lanjutin, ini beberapa tools yang pernah saya buat ya. Contohnya dari iMacros, ini Macros. Nah, YouTube, buat Facebook, buat LinkedIn, buat Skype, buat Shopee juga bisa, buat SlideShare, buat Tokopedia, buat WhatsApp, dan macam-macam. Nah, ini bisa kita pakai, kita gunakan buat melakukan aktivitas pekerjaan kita, mengulang-ulang pekerjaan kita di situs-situs tersebut ya gitu. Ini kalau udah kita download. Yang kedua, teman-teman install add-on ini, add-on Palemon ini ya, sampai sini saya kopikan dulu, buka ke Palemonnya, lalu nah di sini teman-teman tinggal install now aja seperti ini, lalu diinstal, install kayak gitu. Nah ini setelah diinstal baru kita install iMacros. iMacros ini adalah aslinya tools untuk Firefox kayak gitu. Nah di Palemon ini nggak ada add-onnya sebenarnya, makanya kita butuh tools ini, Moon Tester Tool, untuk gunanya memasukkan add-on yang nggak ada di Palemon, jadi bisa masuk ke Palemon seperti itu. Ini iMacros-nya kita gunakan versi mana ya? Oke. Nah, kecepatan ya. Ya, sorry. Sampai mana nih Mbak Desri Alpian? Pak, Mas ya, Mas Desri Alpian ini ya, yang cowok. Kalau mau ini coba diinstal dulu. Kalau mau ngikutin add-on ya, sampai add-on. Nah, coba diinstal dulu add-onnya. Kalau kecepatan, bilang aja kecepatan. Nanti kita bisa ulang juga bareng-bareng. Nah, ini yang tadi dari iMacros for Fire Legacy version history nih. Nanti file ininya bisa saya kasih ke Pak Yanuar deh. Nanti bisa boleh di teman-teman ambil kayak gitu ya. Nah, ini kita pakai yang ini ya. Yang 897, klik aja 2 kali. Nah, kalau seperti ini munculnya, artinya ini nggak bisa ya, nggak bisa dipakai. Ada beberapa yang bisa, ada yang nggak bisa nih. Nanti kita kasih tahu cara alternatifnya untuk gunain gimana bisa install iMacros kayak gitu. Kalau yang ini nggak bisa nih, nggak bisa masukin ke add-on ya. Nah, kita pakai cara kedua. Gitu. Cara keduanya itu tinggal yang ini cara alternatif add-on iMacros nih. Kita ambil linknya. Tuh. Kita buka dulu. Oke. Di sini dan di sini ya, di sini aja. Nah, kita download. Nah, setelah terdownload, tadi di download di sini, teman-teman ekstrak file dulu. Kemudian cari mana nih ya?
Nah ini kita copy. Nah, kita masuk ke sini nih. Klik seperti ini. App data ini, kita klik. Kemudian kita cari Moonchild Production. Ini. Seperti ini ya. Kita klik. Kemudian masuk ke Palemoon. Kemudian masuk ke profile. Kemudian kita masuk ke, ini saya ada 2 Palemoon di dalam sini, di dalam komputer saya. Kalau ada satu biasanya ini yang default ya. Nah saya ini yang baru, saya klik aja ini. Kita masuk ke extension sini. Nah di sini kita kopikan toolsnya kayak gitu. Script imakrosnya ini sebenarnya, add-on imakrosnya kayak gitu. Setelah kita masukkan ini kita close dan buka lagi kayak gitu. Kita close, kemudian kita buka lagi. Nanti ada muncul seperti ini. Kita allow installation, this installation, kemudian ke continue. Nah, setelah itu baru restart lagi Palemoonnya. Nanti seperti ini akan muncul seperti ini nih. Ini browser Palemoon nih. Ini add-on imakrosnya ini. Saya kemarin bikin beberapa script ya, iseng buat WA kayak gitu. Nah, ini muncul nih. Oke. Itu dulu. Nah, sampai sini coba ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Boleh, kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, buka mic-nya, ditanyain dulu. Atau mau ditungguin kalau misalkan kecepatan mau praktek, kita tungguin dulu sampai sini biar pada praktek. Gitu. Mana? Ini kita share. Aku baru install Palemoon, selebihnya ketinggalan. Oke, diinstal dulu yang ini berarti Palemoonnya ya. Nih, sampai Palemoon dulu, saya buka ini nih. Coba teman-teman, saya bisa share ini enggak ya? Di chat ini bisa share. Kalau, ntar deh, coba saya share ini dulu, saya save ini dulu. PPT. Ntar ya. Di mana? Save ini lagi deh. Save saja di tadi di OneDrive ya. Dan desktop aja coba. Ntar ya. Nah, teman-teman bisa download file saya di situ ya. Silakan copy, kemudian di download. Nanti link-linknya yang penting di situ bisa langsung kopas aja, gitu.
Kita tunggu buat yang praktek, biar bisa praktek dulu ya. Kita ulangin berarti dari tadi dari install Palemun ya, selebihnya ketinggalan. Nah, kita coba dulu, tadi kan udah install Palemun. Kita langsung ke sini aja nih. Kalau ini browser ininya, toolsnya ini, kita copy ulang ya. Kita paste di Palemun. Nah, di sini ini makros nih. Ada install now. Teman-teman tinggal install sekarang. Install now seperti ini. Tinggal di install now seperti ini. Ini udah jadi gitu. Kemudian untuk add-on Imacros yang ini tadi kan gagal, jadi kita pakainya yang ini aja nih, http://bit.ly add-on Imacros, copy, kita masuk ke sini. Ini kita download nanti hasilnya seperti di sini. Kita cukup ekstrak here aja, yes to all. Nah, data yang ini kita cari datanya. Nah, ini kita copy, control copy. Kalau udah control copy, kita masuk ke sini yang search, fitur search gitu. Kita ketik app data, dan masuk ke file folder, masuk ke Moonchild production, masuk ke Palemun, masuk ke profile, masuk ke, boleh di sini nih, boleh di sini. Ini biasanya kalau baru install satu berarti adanya satu doang ya. Ini masuk ke extension, lalu copy di sini, nanti ini hasilnya. Kita copy aja. Kayak gitu. Ini nanti hasilnya ini. Seperti itu. Oke, sampai sini masih ada yang bingung? Nggak apa-apa, di chat aja kalau masih bingung. Gitu. Biar kita bisa praktek bareng-bareng. Boleh. Kalau udah coba, ada yang praktek nggak? Coba yang ada di chat di sini. Yang praktek coba bisa chat ke di sini. Belum ada laptopnya, Bang. Belum ada laptopnya ya? Iya, nyimak aja, Madura nyimak. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti bisa segera praktek ya. Iya, amin Bang. Udah saya izin rekam layar ya Bang ya. Jadi nanti ketika offline pas ada laptop saya bisa nonton lagi Bang. Oke, boleh. Siap. Nah, itu sampai situ ya. Yang lain ada yang praktek? Kalau nggak ada, kita lanjutin nih, biar nanti mungkin di rekamannya teman-teman juga bisa praktek seperti itu ya. Kita sudah sampai sini. Ini udah toolsnya udah siap semua ya. Artinya browsernya kita udah ada dan add-onnya juga udah ada seperti ini. Add-onnya ini add-onnya. Dan ini browsernya kita menggunakan browser Palemun seperti itu. Ini kita tutup aja. Gitu. Nah, ini udah semuanya. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu mengenai materinya. Apa itu Imacros? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Imacros adalah add-on
atau tools dari yang ada di browser, bisa Mozilla, bisa Chrome, bisa ada ini juga di Palemoon, yang berguna untuk merekam kegiatan kita. Apa yang kita lakukan di browser, selama itu di browser kita, itu bisa direkam. Baik itu misalkan ambil data, atau memasukkan data, atau melakukan klik apa, itu bisa kayak gitu. Bisa menggunakan add-on Imacros ini. Jadi Imacros ini fungsinya untuk merekam kegiatan kita, lalu mengulang-ulang kegiatan yang sudah kita rekam, seperti itu. Fitur-fitur Imacros kita buka di sini ya. Nah, Imacros ini nih ada play, ini gunanya untuk menjalankan. Ada play ini ada dua macam. Pertama, play yang di atas berguna untuk play menjalankan itu cuma satu kali jalan aja. Ada yang di bawahnya ini play loop. Nah, ini gunanya untuk menjalankan beberapa kali, tergantung permintaan kita. Kita mau settingnya berapa kali jalan, itu pakai play loop bisa seperti itu. Kemudian yang record ini gunanya untuk untuk merekam apa yang kita mau lakukan, seperti itu. Jadi di record inilah kita akan merekam kegiatan yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian di manage ini gunanya adalah untuk mengatur atau membetulkan istilahnya apa yang udah kita rekam tadi, yang udah kita rekam, kita bisa atur di sini. Ada edit makro, ada share makro, ada refresh makro list, ada setting, ada help, macam-macam seperti itu. Nah, di dalam Imacros sendiri, ini kita tahu Imacros itu ada di mana sih posisinya? Imacros posisinya ada di dokumen sini, kemudian Imacros. Nah, ini dia. Jadi divisi dokumen lalu Imacros kayak gitu. Nah, di sini ini ada 3 folder penting. Folder pertama adalah data short. Data short adalah data yang kita gunakan untuk memasukkan data di apa yang ingin kita istilahnya kita mau masukkan data apa nih. Ini kita simpannya di data short ini. Kemudian download adalah apa yang kita ambil dari web. Misalkan kita ambil sebuah kata A, B, C. Nah, ini hasilnya nanti ada di download. Ini. Seperti itu. Kemudian di Macros ini adalah isinya adalah script. Script yang kita gunakan untuk merekam. Di sini ada script semuanya. Semacam itu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang masih bingung atau mau ditanyain dulu kira-kira? Imacros ya. itu gratis enggak sih, Bang? Hah? Imacros itu pakai Imacros itu gratis enggak sih? Imacros gratis. Oh, gratis. Ya, Bang, makasih, Bang. Ya, sama-sama. Oke, jadi tadi di sini ya, Imacros ini di sini nih. Ini yang 3 tempat penting seperti itu. Nah, sekarang kita coba cara membuat tools otomatisasi menggunakan Imacros. Intinya adalah segala sesuatu yang ada di browser, yang kita bisa buka di browser ini, bisa kita jadikan, kita gunakan, kita lakukan berulang-ulang. Seperti itu. Jadi mau apa aja bisa. Saya kasih contoh yang paling gampang mungkin di Facebook ya, karena teman-teman semuanya insya Allah punya Facebook. Jadi kita gunakanlah Facebook ya. Coba m.facebook. Facebook.com ya. Kenapa Mas? Nggak triple W? Kalau Facebook yang ini
lebih ini apa namanya istilahnya lebih simpel sih sebenarnya gitu daripada yang Kalau pakai www boleh? boleh aja, cuma mungkin nanti prakteknya lebih enak. Sebenarnya macam-macam boleh, selama itu ada di browser web kita bisa aja gitu. Cuma mungkin nanti pengaturannya yang lebih simple kalau pakai yang versi mobile kayak gitu. Versi biasanya kan lebih simple, versi mobile lebih simple. Kalau yang versi www agak lebih banyak fiturnya seperti itu. Itu yang salah satu alasan kenapa saya makanya m.facebook.com kayak gitu ya. Nah itu saya belum login, saya juga lupa nih mau login. Ntar saya stop sharing dulu ya sebentar ya. Ntar dulu. Mana saya juga lupa nih akun saya berapa ya. Nah, mana ya? Oke, saya kembali share ya. Nah, ini Facebook saya pribadi seperti itu. Jadi ketika kita mau melakukan perekaman layar, saya kasih contoh auto like dulu ya, seperti biar lebih gampang. Misalkan, nah kita awalnya ke sini dulu, ke record dulu. Kita klik record, nah kemudian kita pencet record seperti itu. Pencet record, ini. Kemudian kita misalkan mau auto like, kita bisa klik ini misalkan. Kemudian kita coba stopnya. Nah, ini script yang udah jadi kayak gini. Nah, gitu. Biasanya ini kalau kita scriptnya gini aja itu tools akan jalan secara langsung ya, cepat. Nah, untuk menghindar itu kita bisa menjedaknya dengan waktu dengan menggunakan memasukkan satu script ya, namanya wait taken. Nih, wait session s sama dengan misalkan 3 seperti itu. Artinya ini akan ada jeda selama 3 detik sebelum ke script berikutnya seperti itu. Nih saya save ya. Kemudian ini tadi yang sudah kita rekam, ini adanya di sini di current ini. Nah ini kita bisa rename. Misalkan rename auto like. Ya. Auto like Facebook. Auto like Facebook. Ya, rename misalkan ya. Kita coba play. Kita ketik play sini. Nah, kita klik di sini, play. Nah, dia nanti akan ngeklik di sini nih. Seperti itu. Nah, yang tadi, postingan tadi, itu udah ke-like secara otomatis. Seperti itu. Nah, ini karena kita pakainya yang play ini, jadi cuma 1 kali jalannya. Gitu. Kalau kita pakai play loop, kita bisa jalanin lebih banyak lagi. Kalau ini biasanya maksimalnya, ini settingannya 3. Misalkan kita mau ganti 5,
Nah, ini akan jalan selama 5 kali. Ya. Nanti ini keklik seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa ketika scriptnya berjalan, bisa ketik pause ini, klik pause ini, dia akan berhenti, atau kita klik stop. Kalau pause ini artinya kita bisa lanjutin lagi nanti. Kalau kita klik stop, maka dia akan berhenti secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, ini contohnya, ini ada, kalau di Facebook ada React juga ya, seperti ini. Ini saya coba yang lebih panjang lagi nih. Kita coba record. Di record ya. Kemudian kita masuk ke sini. Kita ketik ini, like misalkan ya. Udah. Nanti dia akan ke like sendiri seperti itu. Nah, ini bisa juga pakai macam-macam. Kita stop ya sekarang. Kita manage lagi. Nah, ini kita hapusin aja nih yang seperti ini nih. Kita facebook.com, kita seperti tadi pakai white second cs sama dengan misalkan 2. Ya, itu ya. Biar ada jeda waktunya. Kita save. Nah, ini kita namain misalkan auto like FB2 misalkan. Yang versi nomor 2. Kita play ya misalkan. Nanti di postingan teman kita ini, itu pasti udah ke like, kayak gitu. Nah, ada itu, misalnya itu kalau sekali ya, kalau 3 kali, misalkan kita coba ini 3 kali, kita pakai play loop. Nah, teman-teman bisa ganti pakai love, bisa pakai care, bisa pakai haha, pakai wow, atau semacamnya juga bisa. Gitu. Nah, ini udah jalan 3 kali. Nah, ini ada yang mengajukan penemanan nih. Kita bisa confirm, auto confirm juga. Contohnya ya, saya rekam dulu ya. Record. Ini kemudian kita klik yang ini. Nah, request accepted kayak gitu ya. Nah, kita coba stop. Manage, edit, lagi. Nah, ini kita hapus saja yang ini. Kita wait second lagi ya. Air section. Sama dengan misalkan 2. Misalkan seperti itu. Kita save. Ya, ini kita edit. Kita rename namanya auto confirm misalkan. Auto confirm. FB. Rename. Apply. Nah, kan keterima secara otomatis. Kalau kita mau lebih banyak bisa, misalkan ini
Nanti sampai sini saya mau buka pertanyaan ya. Mungkin teman-teman ada yang praktek, bingung, kita buka pertanyaan. Ya, terima kasih. Stop ya, udah selesai ini. Oke, saya coba. Nah, sampai sini teman-teman ada yang bingung nggak kira-kira? Atau mau ditanyakan dulu, atau udah dipraktekkan tapi bingung? Bisa coba ini dulu, nggak apa-apa. Di chat boleh, atau pakai mikrofon. Mas Ahmad. Mas, Ya. jadi ini korelasinya apa nih? Jadi kegiatan nge-like orang kayak nggak apa engagement kah? Kayak kurang kerjaan gitu nge-like chip gitu-gitu. Oke. Siap. Kalau kitanya di-like mungkin jadi kita follower banyak gimana gitu kan? Tapi kan kita nge-like orang gitu. Apa mau cari engagementnya, apa mau cari apanya gitu? Intinya adalah sebenarnya kalau kita belajar imakros ini yang bisa merekam kegiatan kita di web, apapun itu kita bisa gunakan kayak gitu. Untuk Facebook sendiri, kenapa pakai auto like ini? Salah satunya contohnya bisa buat interaksi, karena no interaksi, no transaksi kayak gitu. Kita mau kenal sama orang ya, kita deketin dulu, misalkan seperti itu. Kita like postingannya dia, kita like, kita komen postingannya dia, lama-lama dia akan ngeh dengan kita sendiri. Itu contoh aja, maksudnya contoh mempraktekkan imakros ini seperti itu. Terusnya itu bisa buat macam-macam. Ini salah satunya aja. Kita bisa bikin status otomatis pakai Facebook dengan bantuan imakros ini juga bisa sebenarnya kayak gitu. Jadi fungsinya macam-macam gitu. Kalau untuk yang tadi auto like atau auto confirm kan untuk mempermudah kita nggak usah klik-klik menerima kayak gitu. Kita bisa menerima secara otomatis kayak gitu. Nggak usah, apalagi kalau kita punya banyak, misalkan kita buat pemasaran, kita punya banyak akun Facebook, ya kita bisa tinggal jalankan skripnya, langsung bisa jalan kayak gitu, nggak perlu ngeklik satu-satu seperti itu. Gimana Pak Mas Destri Alpian atas jawabannya? Oke, nangkap. Lanjut Mas. Oke, ada yang lain yang mungkin lagi nyimak mau ditanyakan? Andi 32 itu akun 32 itu pilih kada kalau itu. Oke, kalau nggak ada, nah ini salah satu contoh aja sih buat apa namanya, buat pembuatan skripnya seperti itu. Dari sini ada yang mau mungkin request atau apa gitu, mau request, mau buat apa, dicontohin biar mau saya contohin. Mau. Coba apa? Request unfriend teman-teman yang nggak pernah muncul di beranda. Kalau unfriend teman-teman yang muncul di beranda, yang nggak pernah, yang ada ya menghilang aja gitu, nggak pernah muncul di beranda saya. Oke. Mending di unfriend aja sekalian. Ya, kalau yang unfriend itu ada macamnya, maksudnya ada caranya, banyak cara kayak gitu. Cuma kalau pakai imakros ini menurut saya lebih apa sih istilahnya, agak kurang mana nih? Ini agak kurang efektif. Cuma bisa, cuma kurang efektif gitu. Caranya jadi beberapa langkah ya. Kemarin saya ada tools juga sih sebenarnya, buat lihat siapa yang interaksinya paling sedikit di kita. Nah itu bisa kita langsung unfollow kayak gitu. Bisa kita langsung nggak ditambahin lah. Kita bisa unfriend istilahnya kayak gitu. Gitu. Cuma toolsnya apa ya? Ntar saya cari. Saya agak lupa kemarin tuh. Nanti cari di Google ada kok. Ntar kalau nggak
Toolsnya, terus unfriend, Facebook masalah. Ini bisa pakai ini sih sebenarnya, remover. Ini sebenarnya lebih mudah caranya daripada kalau pakai iMacros kayak gitu. Jadi iMacros ini kita gunakan ya untuk yang belum ada di ini nih di internet kayak gitu. Kalau ada yang lebih mudah, kita pakai yang lebih mudah aja. Ini salah satu contohnya nih. Kayak gitu. Coba tools lain, mau coba ngerekam hal lain, kira-kira ada request atau ada pertanyaan? Auto comment. Auto comment, oke. Nah, auto comment ini mungkin akan jadi beberapa tahap ya. Kita contohin dulu ya. Nah, untuk auto comment kita ini dulu. Kita back dulu ini. Nah, kita Facebook nih ya. Ini kan ada komen atau di sini nih. Motong bentar boleh Mas? Ya boleh. Misalnya di beranda kita kan ada sampai scroll banyak itu ada 10 postingan. Tapi scrollan kita lagi merujuk ke postingan yang keempat. Nah, kalau seandainya play doang, itu akan bekerja di postingan keempat tersebut, apa dia akan mencari dari atas dulu? Biasanya sih dia dari atas, dari yang pertama kayak gitu. Walaupun scrollan kita udah... Kalau mau yang keempat bisa, cuma nanti seterusnya langsung keempat. Caranya, misalkan yang ini ya, kita like. Kan kita nggak tahu nih, postingannya itu pasti yang keberapa. Nah, ini ada tag post 1, tag post 2, tag post 3, tag post 4. Nah, misalkan kalau kita mau postingan yang keempat yang kita like, kita ganti tag postnya. Ini secara simpelnya ya, tag post 4. Seperti itu. Nah, nanti dia akan like postingan yang keempat biasanya. Seperti itu. Taruh ya, saya coba dulu. Kayak gitu. Nah, ini karena ini langsung muter, jadi saya nggak bisa lihat nih yang mana yang di like nih. Intinya kalau toolsnya di sini nggak ada tulisan error, dia jalan sebenarnya. Cuma saya nggak tahu nge-like-nya yang mana. Kayaknya yang ini nih ya, yang lebih hijau, yang lebih biru, kayak gitu. Yang lainnya nggak ke like. Ini kayak misalkan coba saya like ya. Nah, dia jadi lebih biru kan karena di like kayak gitu. 1, 2, 3, 4. Coba ini ya, Ane Sutopo. Kita coba nih. Ke dia nggak? Ini muter ya. Bentar. 1. Kayaknya ke sini nih. Ke Andres. Saya nggak tahu ini urutan keberapa. Karena ngacak sih, agak bingung. Gitu. Tapi intinya sih kalau di sini nggak ada tulisan error, berarti scriptnya jalan. Seperti itu. Mau ganti ke 4, 1 boleh. Nah, saya lanjut ke yang permintaan yang auto comment ya. Misalkan kita record ini. Nah, kalau ada muncul seperti ini, artinya kita membuka lebih dari satu tab. Ini kan ada tab 1, tab 2, seperti itu. Makanya muncul seperti ini. Kalau kita mau close tabnya ini semuanya, kita pilih yes. Tapi kalau enggak, kita pilih no. Kalau no, ini tab yang ini nggak bakal ketutup. Seperti itu. Kita pilih no. Gitu. Nah, kita coba auto comment ya. Kita klik, misalkan dari atas saja ya. Kita klik ini comment, kemudian kita klik ini.
kita ketik aja nih, asik misalkan ya. Kemudian kita komen. Nah, ini ada nih langsung asik. Nih, nanti kita stop ya, stop script. Kita manage dulu, kita atur. Nah, lihat, ini banyak banget. Kita hapusin yang sekiranya ada hal-hal yang harus dihapus. Kayak gitu. Jadi ini butuh logika juga sebenarnya. Typo, nah ini nggak bisa nih kalau yang ini nih. Ini form text area, comment, ini player, konten asik. Kita pisahkan dulu. Nah, ini nih. Submit form. Nah, mulai dari sini itu ada yang beberapa kita pakai harus lihat. Ini kita save dulu ya. Bentar. Kita save dulu deh. Kita rename dulu auto comment. Ini mulai scriptnya udah mulai agak ini ya, agak lebih sulit dari yang pertama, auto comment FB. Karena kita butuh. Nah, ini kita back dulu. Nah, ini kan kayak gini awalnya. Nah, kita ketik di sini, lalu kita klik inspect element. Seperti itu. Jadi kita ambilnya bukan katanya, tapi bentuk ininya. Nah, di sininya nih yang kita ambil. Ref kayak gini. Nah, oke, saya kasih contoh yang buat editan ya. Mana nih? Coba di sini ada nggak? Oke, jadi di setiap postnya ini pasti ada namanya type dan attr kayak gini, seperti ini ya. Ini mulai kita bikin auto comment. Kita rename dulu aja ini. Kita edit. Salah tuh kan, kita salah rename anuan. Yang ini nih harusnya kita edit auto comment. Nah, kita edit makro. Nah, tadi kan komennya mulainya dari sini nih. Setiap postnya ini pasti ada kayak gini, tag post, kemudian type, sama attr, seperti itu. Tadi kan attr txt 7 komen. Nah, kita ganti dengan ini nih, attr class. Nih yang ini nih. Kita ganti. Ini kita hapus. Ini kita coba dulu ya. Oke. Nah, kalau kita mau script
ada yang scriptnya nggak jalan, kita tinggal buat seperti ini. Kita kasih tanda petik 1 di sini, nanti ini scriptnya nggak bakal jalan. Kayak gitu. Kita save dulu ya. Ini contoh play misalkan. Nih, kalau misalkan ini sampai 6 detik dia nggak jalan, seperti ini ya. Ini tandanya ada yang error. Script kita itu nggak betul kayak gitu. Jadi harus dibetulkan. Jadi emang perlu dicoba-coba beberapa kali gimana caranya biar scriptnya betul ya. Mana ya, untuk Facebook, auto like, FB, ini contoh. Tapi yang ini kita buka pakai text area di kelas DH. Coba saya pakai yang ini masih jalan gak ya? Karena scriptnya itu bisa mati bisa enggak. Kita contohin ini aja. Buka lagi. Ini kan. Tadi mana nih? Ya. Coba ini masih jalan gak nih? Push. Ini take pause, oke. Nanti untuk auto comment kita lanjutin nanti deh, karena dia butuh beberapa tahap. Jadi kita bikin Excel-nya juga. Bentar ya, manage report. Inspect element. Back. Page. Ya. Oh iya pantesan. Kudu tak deng-dengan dengan aku dulu. Share full story. Coba kita lihat. Ini cuma ini doang. Full story. Oh, sini nih. Coba ya pakai yang full story ya. Ini kita stop. Kita back dulu. Nah, misalkan kita contohnya lagi kita record. Nah, kita bisa misalkan ke sini nih, full story. Kemudian kita ke comment. Kita ketik
Oke, misalkan gitu ya. Dan kita komen. Misalkan seperti itu. Kita stop, manage, edit. Nah ini kita pisahin dulu. Nah, kita ini yang ini nih, yang panjang ini kita bisa hapus nih. Karena kenapa kita hapus? Karena kalau kita tetap yang ini, dia akan masuk ke postingan yang itu-itu aja, yang tadi kita rekam. Kita kan maunya punyanya bisa ngerekam kemana aja. Kita komen ke semua postingan. Jadi kita misalkan ini 2 ya, kita wait second, kita copy, nah udah sampai sini. Nah ini juga ada yang kalau ada yang seperti ini, kita cukup ini kode ini adalah kode pengenalan dari Facebook ya, yang kalau kita pakai ini dia akan ke itu aja. Jadi ini kita hapus, kita ganti dengan tanda bintang. Ini coba ya. Bintang seperti ini. Kayak gini. Master ID ini. Layar. Kalau ini gagal, dia akan ada apa namanya istilahnya error. Kita coba auto comment versi 3 nih. Lalu oke. Misalkan ya, kita back dulu ke awal, kita coba nih yang versi 3, kita play. Nah ini komen, oke, jalan, klik komen, kita lihat ya hasilnya. Oke, tuh, ini toolsnya jalan langsung, auto comment versi. Yang ini yang udah jadi, kayak gitu. Itu udah coba. Nah, ada teman-teman masih merhatiin nggak kira-kira? Tadi yang itu auto komennya jalan, udah jalan. Kita coba beberapa kali ya. Kita coba misalkan 4 kali, 3 kali nih. Ntar dia balasnya oke semua. Nah, lihat. Komen. Oke. Komen. Nah, ini ada di sini nih. Ya. Ini pertama. Kedua jalan. Oke lagi, komen lagi, 2, nih, itu, komen, nah seperti itu. Jadi kita bisa komen. Nah ini kata-kata yang ininya bisa kita rubah sebenarnya. Ada caranya lagi kayak gitu. Ini lebih lebih dalam lagi istilahnya sih, seperti itu.
Coba saya mau lihat tanggapan teman-teman dulu yang di sini. Apakah ada pertanyaan dulu? Itu. Saya izin minum ya. Ya sambil nanya Bang. Minum dulu Bang. Silakan mau tanya apa? Ya, kalau jeda antar komen ketika kita menggunakan script auto komen itu Bang, maksimal berapa jedanya Bang? Bebas, bisa ditentukan oleh Mas sendiri. Mau jedanya 1 menit, boleh. Mau jedanya cuma 1 detik, bisa. Asal yang penting sih jangan terlalu cepat aja, karena nanti disangkanya kita benar-benar ini ya, nggak natural istilahnya seperti itu. Kita coba kayak manusia itu kira-kira berapa sih, itu aja. Bedanya di sini kita bisa sambil ngerjain yang lain, kita tinggalin, kita komen sendiri akunnya kayak gitu. Ini cocok banget buat misalkan kita mau melakukan interaksi kepada seseorang lah. Misalkan kita mau punya target market, kita add friend mereka, kita komen-komenin postingan mereka, kayak gitu. Kita likein postingan mereka dengan secara nggak langsung mereka akan memperhatikan akun kita juga, seperti itu. Lebih ke arah itu sih. Gitu. Jadi kalau walaupun itu dipakai kayak di YouTube gitu ya Bang, itu bisa ya Bang ya? Bisa juga. Cuma memang bertahap, maksudnya scriptnya nggak sesederhana yang di Facebook ini. Kayak gitu. Ini saya mencontohkan Facebook karena dia yang paling mudah lah untuk dibuat scriptnya. Karena teman-teman kan mungkin di sini banyak yang pemula, kalau dikasih yang langsung sulit malah kejar duluan kayak gitu. Jadi kita kasih yang mudah. Kalau di sini belajar nih, kalau mau konsultasi ke saya gimana ini, gimana bisa seperti itu. Gitu. Ada yang bingung boleh ditanyakan, atau ada yang mau request dulu apa-apa boleh chat di sini. Nanti saya balas, saya coba buatin kayak gitu. Nah, yang script yang saya buat ini, yang di istilahnya yang di webinar ini, saya kasih free buat teman-teman ya, yang tadi saya buatin semuanya kayak gitu. Saya kasih nanti mungkin ke Pak Yanuar, saya kasih, Pak Yanuar boleh membagikan ke teman-teman semuanya kayak gitu. Atau nanti saya kasih ke masuk ya Fire, bisa teman-teman download seperti itu. Yang barusan kita buat, makanya mumpung ada di sini, kalau mau request mungkin selama saya masih bisa buatin simple, saya buatin kayak gitu buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada apa bisa konsultasiin. Itu sih. Nanya lagi boleh Bang? Boleh. Kalau mau nambahin follower halaman itu bisa nggak sih Bang pakai Macros gitu, otomatis nambah follower gitu Bang? Kalau nambah follower itu nggak bisa. Kita kan kalau nambah ngajak orang untuk ikut ke nge-like halaman kita, misalkan kita ngechat dia. Jadi di Macros ini lebih ke arah kita yang mendekati mereka kayak gitu. Kita yang like mereka, kita misalkan Mas punya halaman mau orang biar di like, ya bisa pakai auto chat, misalkan yuk like halaman aku, misalkan ya gitu, dikasih linknya langsung. Nah itu bisa, jadi tetap yang like-nya itu ya mereka sendiri kayak gitu. Kalau auto nambah halaman itu bisa juga sih, tapi pakai tools, misalkan alamat tools kayak AdMeFast atau semacamnya. Jadi
Misalkan ada ya, mana coba add manifest, masih ada ya. Coba. Nah, apa ini? Image containing motor. Ntar ya, ini disuruh capca nih. Nah, nih itu administrate how get more like, more follower dan macam-macam. Nah, kita bisa pakai tools ini buat auto nge-like mereka kayak gitu. Nah, mereka ini kan nanti tambahannya nge-like kita otomatis seperti itu. Facebook like kayak gini ya, kita autoin nge-like mereka ini pakai tools biar kita nggak capek. Nah, dia jalan sendiri nge-like akun-akun kita kayak gitu sih. Itu contohnya kalau mau pakai gunain Macros ini buat auto like atau follow kayak gitu. Kita nge-like pakai tools, mereka tahu-tahu nambah jadi nge-like akun-akun kita. Itu contohnya, bisa pakai add me face ini nih. Kayak gitu. Get more follower, more apa? Dari sini bisa favorit, follower, macam-macam dari Facebook, Twitter, Instagram bisa. Ini get free Facebook like, follower, share, ya gitu. YouTube view, subscriber, like, favorit, Twitter, Instagram, Pinterest, VK ini buat orang Rusia biasanya ya. Nah, SoundCloud macam-macam, gitu. Bisa pakai ini, bisa pakai Macros, tapi kita pakai bantuan add me face kayak gitu. Gitu sih. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau dari hostnya nih Mas Yanwar, kira-kira ada yang mau disampaikan dulu? Jadi untuk materinya sebenarnya sesederhana ini, tinggal prakteknya yang banyak kayak gitu. Prakteknya kalau udah praktek itu biasanya nanti nemu istilahnya ada kendala-kendala. Nah, kendala-kendala inilah yang bisa dikonsultasiin seperti itu. Nah, ini ada beberapa istilahnya beberapa kontak saya ya. Saya punya HP, WA, teman-teman boleh catat 0813 824 90 18. Ini bisa kalau misalkan ada praktek Macros nih, nemui kesulitan nggak apa-apa chat saya, nanti saya coba bantuin gimana caranya biar bisa berhasil, istilahnya kayak gitu. Atau FB, ini FB Bitly /Rahmat Cheerful ya. Ini di copy aja di browser, nanti ketemu punya saya. IG ada Rahmat Soleh F, kemudian channel Telegram t.me SB Institute. Jadi saya mulai tahun ini lagi berusaha untuk membangun kelas internet marketing lah. Kelas internet marketing yang untuk sementara ini gratis. Itu saya mau membantu teman-teman yang mau belajar internet marketing melalui channel Telegram ini dan program-program mungkin di tempat saya, seperti itu. Kali itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, ditanyain dulu boleh. Kalau enggak, mungkin saya kembalikan ke Pak Yanwar mungkin. Seperti itu. Bang Yanwar ngopi paling Bang. Bikin kopi paling Bang. Iya, ini bikin kopi aja dia nih, nggak bagi-bagi. Minum saya habis. Kalau dekat udah saya bekamin abangnya nih. Baik banget abang ini. Alhamdulillah. Kebetulan mertua saya juga bisa bekam.
aja dibekam tiap minggu insya Allah. Apa tiap sebulan 2 kali, sebulan sekali gitu. Enak dibekam, Mas, bagus. Ini Mas juga bisa promosiin bekamnya juga dengan pakai Imakros ini sebenarnya, tools Imakros ini tinggal ada cara-caranya kayak gitu. Biar bisa orang makin mengenal bekam Mas misalkan kayak gitu. Itu ada bisa pakai bantuan Imakros ini kayak gitu. Iya, Bisa dengan melakukan like ke orang-orang tua misalkan yang sekitar Mas tinggalnya kayak gitu. Facebooknya akunnya di like-likein dengan akun bekam. Jadi mereka tahu oh ini ada jasa bekam di sini gitu misalkan, atau di komen atau di apa. Jadi mereka tuh lebih ngeh bahwa ada solusi bekam di sekitar Anda kayak gitu. Itu contoh ide aja sih, ide bisnis yang mungkin ide marketing yang bisa digunakan kayak gitu. Itu contohnya aja. Bisa diatur secara lokal gitu ya Bang ya. Kalau Masnya pakai Facebook, itu kan kita bisa coba add friend yang lokal aja. Kita add friend yang lokal itu bisa pakai Macros gitu. Kita mau like mereka udah kita add, kita like kayak gitu. Kita like akunnya. Setelah kita like akunnya, kita coba komen-komen seperti itu. Lebih ke arah itu sih. Jadi mereka brand Mas juga di sekitar orang-orang yang di daerah Mas bisa lebih ini istilahnya lebih terlihat lah seperti itu. Itu contohnya. Dimengerti Bang. Ya, gitu. Oke, ini Pak Yanwarnya muncul nih. Udah selesai ngomong Pak Yanwar. Bang Yanwar ngilang nih. Ya. Oke. Ya, baik, mungkin. terima kasih. Ya, silakan Mas Rahmat. Moderator. Gimana tadi? Mungkin. Oke, saya sambung bagaimana? Ini udah selesai presentasi dari saya. Sebenarnya sisanya tinggal praktek aja, diperbanyak praktek gitu. Jadi kalau saya ajarin semuanya nih, saya untuk yang dasar-dasar insya Allah udah. Gitu, tinggal prakteknya aja. Kalau nggak dipraktekin bakal nguap soalnya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman ini kan nggak ada lagi nih yang request mau materi apa. Jadi dari saya dicukupin sekian dulu, gitu aja. Tinggal kembali ke Pak Yanwar, mungkin ada mau apa masukan apa kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Rahmat atas materinya yang luar biasa. Yang Imakros mengotomatisasi marketing dalam satu kali klik gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya, fungsi Imakros ini tadi sudah bisa dilihat ya, bisa untuk auto like, auto add friends gitu, auto follow, auto unfollow, auto comment seperti itu ya. Itu bisa jalankan di sosial media yang pada dasarnya sosial media itu adalah tempat berinteraksi gitu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan traffic ini nantinya akan menghasilkan pembeli buat produk kita gitu ya. Ya, melalui interaksi kita dengan audiens kita di sosial media seperti itu. Jika kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati terlebih dahulu. Jika ingin dicintai, maka kita harus mencintai terlebih dahulu. Jika ingin dilihat, dikepoin, maka kita harus kepoin orang terlebih dahulu. Mungkin itu prinsip dari sosial media ya. Menarik traffic dari sosial media. Bukan begitu ya, Mas Rahmat ya? Ya. Dan itu dipermudah oleh tools Imakros ini seperti itu. Mungkin banyak lagi yang bisa di-share oleh Mas Rahmat tentang Imakros ini, tapi berhubung waktunya singkat. Saya berhenti presentasi ya. Oke, Mas Rahmat, terima kasih. Ya, berhubung waktunya singkat, kita akan sambung lagi mungkin di lain hari. Kita akan jadwalkan kembali dan insya Allah Bantuin Talks akan hadir kembali dengan materi yang bisa sama atau berbeda nanti ke depannya. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mas Rahmat ada statement closing?
Dari saya mungkin teman-teman kalau yang belajar di sini kesulitan, nggak usah sungkan-sungkan chat saya, nanti insya Allah selama saya masih bisa bantu ya saya akan bantu, kayak gitu aja sih dari saya. Gitu mungkin itu aja, selebihnya ya diselanjutkan lagi aja ke Pak Yanwar. Oke, siap. Terima kasih Mas Rahmat atas waktunya. Lagi terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah ikut hadir menyimak materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan usaha teman-teman bisa meningkat, bisa melejit omsetnya, bisa melebihi level UMKM. Oke, terima kasih sekali lagi perhatiannya. Mohon maaf dari kami selaku penyelenggara. Mohon maaf juga Mas Rahmat memfasilitasinya seadanya. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.